Jadi kalaupun kita berbuat amal soleh, ada yang membatalkan amal-amal seseorang, gitu kan? Baik itu secara keseluruhan atau sebagiannya. Kita masuk dulu kepada pembatal amal secara keseluruhan, yaitu kufur, syirik, murtad dan juga nifak. Kata beliau, ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, bahwasanya siapapun yang mati dalam keadaan kafir, musyrik atau murtad. Di sini musyrik tentu berbuat syirik besar ya. Seperti dia muslim tapi dia juga menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk laut dan seterusnya. Jadi dia mempartnerkan ibadah sembelihannya antara Allah sama makhluk, gitu kan? Atau murtad meninggalkan Nabi Islam, maka seluruh amal baiknya seperti sedekah, silaturahim, serta menjaga hak tetangga dan sebagainya menjadi tidak sah. Karena syarat sah ibadah seseorang adalah mengetahui untuk siapa ia beribadah. Sedangkan orang kafir tidak demikian, maka amalannya pun batal atau tidak diterima. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 217, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad, melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran di antara kamu dari agamanya, dia keluar dari agama ini lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah At-Taubah ayat 17, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufur. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Tidaklah pantas orang-orang musyrik, maksudnya orang-orang musyrik Mekah ya, tapi ini berlaku kepada semua orang musyrik. Jadi orang Mekah itu tahu kalau Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka tahu tawaf itu ibadah kepada Allah. Mereka tahu jumrah melontar di Mina adalah ibadah kepada Allah. Mereka tahu ini adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau ditanya siapa ciptakan langit dan bumi, Allah tanyakan itu dalam Al-Quran. Suruh Nabi Muhammad SAW tanya, "Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yakuna Allah." Kalau engkau tanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur matahari dan bulan, mereka akan mengatakan Allah. Lalu ditanya, Allah SWT suruh lagi Nabi Muhammad SAW tanya mereka, lalu mereka kenapa mereka sembah-sembah berhala itu? Sementara mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah, kenapa masih mengikut sertakan patung dalam ibadah mereka? Maka mereka menjawab, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi perantara kepada Allah tapi benda mati. Maka Allah mengatakan tidak pantas orang-orang musyrik itu, walaupun mereka beriman kepada Allah. Secara rububiyah mereka beriman, tapi secara uluhiyah, keyakinan yang menciptakan adalah Allah, rububiyah. Mereka yakin, tapi secara uluhiyah, secara ibadah mereka rusak, mensyirik, memperankan Allah dengan makhluk. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa diri mereka kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia perbuatannya dan mereka kekal dalam api neraka. Berarti ini dalil juga tentang orang musyrik batal amal-amalnya, gitu kan? Ini sayang sekali di Indonesia banyak yang membuat syirik besar tidak sadar kalau amalnya batal ini, ya. Kasih sesajen ke lautan, ke gunung, panggil dewa ini, dewa itu, penjaga gua ini, penjaga gua itu. La haula wala quwata illa billah. Makanya teman-teman harus kuatkan belajar tentang rukun iman. Iman kepada Allah pertama. Yang kedua kepada malaikat. Malaikat ini disebutkan dalam surah 77 dan surah nomor 79 tugas-tugas mereka. Di antaranya mereka yang menjalankan dan merawat semua ini. Jadi yang jaga gua, jaga lautan, menumbuhkan pohon-pohon di hutan, populasi manusia, populasi hewan-hewan, jin, semua malaikat yang atur. Allah yang perintahkan. Mereka menjalankan tugas. Jadi jangan lagi panggil-panggil penjaga gunung, penjaga ini, dianggap padahal dari syaitan. Dan mereka yakin itu jin. Padahal jin tidak punya apa-apa di situ. Enggak punya apa-apa jin di situ. Penjaga semua itu adalah malaikat. Makanya orang beriman yang faham ini, dia mau sholat, dia mau di gua sendirian, dia mau di atas kapal sendirian, tetap aja dia yakin semua ini makhluknya Allah. Ada malaikat yang menjaganya, Allah mengawasinya. Nah, itu bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, gitu kan? Juga dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 147 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan amal mereka. Ini biasanya orang-orang munafik ya, sifatnya mereka begitu. Setiap Nabi SAW sampaikan sesuatu, masa sih? Kalau nggak masuk akal mereka nggak diterima, gitu kan? Nggak terima. Maka mereka sia-sia amal perbuatannya. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan ini Nabi SAW tanamkan sekali kepada para sahabat ini. Jadi pernah ada satu orang Badui, ini pernah saya sampaikan di tablik akbar kita juga di Makassar, tapi saya ingatkan kembali. Satu orang Badui, dia pengembala domba. Dia lagi di padang pasir, bawa gembala domba, rupanya ada serigala satu mengambil domba dia, satu ekor. Dombanya ditarik, digigit ditarik. Karena dombanya lebih besar daripada serigala, jadi lambat larinya serigala itu. Maka dikejar oleh pemilik domba ini. Sambil digebukin serigala itu, lalu serigala itu lepas. Uniknya serigala itu berbicara pakai bahasa manusia. Dia mengatakan, kenapa kau ambil rezeki yang sudah Allah tentukan kepadaku? Kata orang Badui itu, serigala berbicara bahasa manusia. Kata serigala tersebut, ini kejadian nyata, riwayat sahih. Ya, kata serigala itu, kenapa kau heran? Sementara kau tidak heran di Madinah ada seorang utusan Allah yang tidak diimani. Serigala bicara itu. Tidak masuk akal manusia kan? Serigala bisa bicara. Tapi begitu riwayatnya. Orang Badui ini gak pakai bicara lagi. Bawa dombanya langsung ke Madinah. Tanya-tanya, siapa di sini yang mengaku Nabi? Mereka jelaskan ada satu orang namanya Muhammad SAW. Dia datang ke masjid lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya mau beriman. Syahadat, setelah syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, saya beriman ini begini ceritanya. Waktu diceritakan di masjid, orang semua diam, senyap, nggak ada yang tanggapin, karena memang serigala bicara pakai bahasa manusia. Apa kata Nabi SAW? Menanamkan masalah keyakinan kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, aku, Abu Bakar sama Umar percaya itu. Kalau kalian tidak percaya itu, maka aku, Abu Bakar sama Umar percaya. Maksudnya, kenapa kalian tidak percaya? Apa yang sulit? Allah bisa membuat segalanya berbicara, gitu kan? Bukan cuma itu, pada hari kiamat nanti anggota tubuh kita akan berbicara. Orang beriman yakin dengan itu, makanya hati-hati dalam berbuat dosa. Karena tangannya akan jadi saksi, mulutnya, matanya, segala macam. Ya semoga Allah maafkan kalau kita pernah berbuat kesalahan-kesalahan masa lalu. Tapi tujuan kita belajar begini teman-teman, untuk mengingatkan diri kita dan memperbaiki ke depan. Kita bukan sedang menghardik masa lalu kita. Tapi kita sedang belajar, oh ternyata begini, perbaiki ke depan. Baik orang yang belum tahu sebelumnya atau orang sudah tahu lalu kemudian dia lalai, sekarang dia mau bertobat. Itu tujuan majelis ilmu, supaya kita berubah menjadi lebih baik setelah itu. Juga diangkat dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Maidah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini teman-teman, dalil ini kalau kita kembali ke Al-Maidah ayat 5, kalau kita ini kan akhir ayat. Awal-awal ayat itu Allah menceritakan tentang bolehnya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Perempuan Nasraniyah atau Yahudiyah boleh dinikahi, hukum Allah begitu. Boleh juga memakan sembelihan ahli kitab. Makanan mereka yang dasarnya bukan makanan haram dalam Islam. Misalnya Nasrani jual makanan ayam, ya. Yahudi jual makanan kambing misalnya. Kita boleh makan, baca bismillah kita boleh makan. Begitu firman Allah. Masuk akal kita atau tidak kita terima. Karena penutupan ayat Allah bilang begitu. Siapa yang kufur kepada hukum-hukum ini, maka hancur semua amalnya. Kenapa tidak yakin? Akal syariat ini bukan dengan akal kita teman-teman. Bukan karena kita suka atau tidak suka, tapi memang kita harus tundukkan seluruh pikiran kita, hati kita dan anggota tubuh kita kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal atau tidak masuk akal? Gitu kan? Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffarun falan yakfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Ayah saya meninggal dalam keadaan kafir, Ustaz, bisa saya doakan enggak? Enggak bisa. Udah enggak bisa. Kalau meninggal udah enggak bisa. Memang begitu hukumnya. Sering ada yang tanya gitu. Saya Katolik, Ustaz.
Kemudian saya sekarang masuk Islam, ayah saya sudah meninggal, saya doakan boleh nggak? Nggak bisa memang, kalau sudah meninggal. Allah bilang, kalau meninggal dalam keadaan kafir, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan pada mereka. Biar kita mohon ampun 1 juta kali, nggak bisa. Selama hidup, ya, doakan supaya dapat hidayah, kita berbakti segala macam. Tapi kalau sudah mati nggak bisa. Makanya ini dijadikan sebagai sebuah prinsip. Selama masih ada kerabat kita belum masuk Islam, doakan. Usahakan sampai dakwah padanya. Tidak usah pikirkan bagaimana dia menerimanya. Tugas kita menyampaikan. Ma'alaika indal balagh. Kenapa enggak masuk Islam? Tanya. Saya kalau ketemu orang non muslim, saya tanya, kenapa enggak masuk Islam? Apa kendalanya? Nanti dia jelaskan apa, saya coba jelaskan. Dia masuk Islam, dia tidak masuk Islam, tidak masalah. Ada yang syahadat, ada yang juga tidak. Jadi kan? Ada orang yang sudah saya WA-kan, karena kebetulan dia dokter mengobati anak saya berharap dapat hidayah. Karena saya lihat orang ini ikhlas sekali dalam beramal. Ini kalau muslim, saya tahu secara teori ini orang pahalanya besar sekali. Tapi saya yang dalam keadaan kufur. Saya coba dakwahi, kasih. Memang dia belum mau syahadat. Semoga satu waktu gitu. Tapi kita coba menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Kesian mereka nggak faham. Kalau mereka meninggal dalam keadaan kufur, nggak bisa selamat. Nggak bisa selamat. Paman Nabi SAW, Abu Talib, dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, kata Nabi SAW, orang yang paling ringan, itu Abu Talib teman-teman semasa hidupnya, terus bela Nabi. Pembelaan terhadap Nabi luar biasa. Gitu. Perjuangannya luar biasa. Sampai pernah 3 tahun, itu Quraisy memboikot Nabi SAW. Abu Talib sama sukunya semua ikut. Sampai dikenal ada Syi'ib Abu Talib, ada perkampungan Abu Talib. Mereka 3 tahun gak boleh makan, gak boleh menikah, gak boleh segala macam, diboikot. Luar biasa gitu, perjuangannya. Tapi pada saat mau meninggal Nabi bilang, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan bantu kau depan Allah hari kiamat. Perjuanganmu luar biasa nih. Datang Abu Jahal di atas kepalanya, wahai Abu Talib, kalau kau tinggalkan agama nenek moyangmu, kami akan sebut keburukanmu selamanya. Dia ucapkan kalimat terakhir, pilihan dia sendiri. Dia mengatakan, ya saya tidak mungkin meninggalkan agama kaum atau keyakinan kaum saya. Maka meninggal dalam keadaan. Nabi SAW sedih. Lalu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi-Nya Muhammad SAW terhadap paman yang dia cintai. Innaka a'udzu minasyaitonir innaka lan tahdi innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kau tidak bisa berikan petunjuk siapa yang kau inginkan, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia inginkan. Ini kuasa Allah, bukan kuasa kamu. Jadi kita harus faham ya semua poin ini. Nabi Nuh alaihissalam, saya kembali ke hadis tadi, kata Nabi SAW tentang pamannya, orang yang paling ringan siksaannya di neraka adalah Abu Talib, mamanya sendiri. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW, riwayat ini. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini Nabi SAW sampaikan, ahli baitnya Nabi Ibnu Abbas yang sampaikan. Karena orang-orang Syiah mengatakan tidak, Abu Talib nggak mungkin masuk neraka. Gimana caranya? Jelas-jelas di sini dikatakan yang riwayat adalah Abdullah bin Abbas, Nabi yang sampaikan. Orang yang paling ringan siksanya hari kiamat adalah Abu Talib di neraka, paling ringan. Bagaimana siksanya? Dia diberikan 2 sendal dari bara api neraka yang membuat otaknya mendidih. Gak bisa selamat orang kafir. Makanya teman-teman kita harus merasa prihatin kepada mereka, dakwahi mereka. Ingat, yang kita benci kekafirannya, bukan fisiknya. Ini sebagian muslimin juga salah faham, sehingga bom sana sini, bunuh saja orang kafir. Bunuh apanya? Harus punya ilmu ini, nggak boleh sembarangan main bunuh-bunuh orang, gitu kan? Kafir dibagi 3 oleh para ulama. Ini hukum syar'i. Yang pertama kafir mu'ahad namanya. Kafir mu'ahad ini kafir yang punya kesepakatan damai dengan muslimin. Kayak Indonesia punya kesepakatan damai sama Amerika, sama Eropa, negara-negara non muslim. Di sana ada muslim tapi minoritas, negara mereka. Kita punya kesepakatan kerjasama damai. Enggak boleh kita ganggu mereka, enggak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa nariha la tujadu min masirati 40 kharifa atau 40 ama. Siapa yang membunuh satu orang mu'ahad, orang kafir dalam perdamaian sama kaum muslimin. Orang muslim datang bunuh, ini kafir dibunuh saja misalnya. Padahal ada kesempatan damai. Maka orang muslim yang membunuh itu tidak akan mencium bau surga. Dan surganya tercium dari jarak 40 tahun. Gak bisa kita ganggu sembarangan orang. Yang kedua, kafir dhimmi. Orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Kayak kita di Indonesia, presiden muslim, menteri-menteri muslim, segala macam, mayoritas muslim. Ada banyak orang non-muslim kan? Tangga kita, Katolik, Protestan, segala macam. Orang non-muslim. Nah, kita gak boleh ganggu mereka. Mereka melanggar pemerintah hukum. Gak boleh sembarangan ganggu, ini tangga saya Nasrani, matiin aja lampunya. Parkir aja sembarangan di rumahnya, ambil hartanya. Gak ada dalam Islam itu. Apa kata Nabi SAW? Man adha dhimmiyan kuntu lahu khasiman yawmul qiyamah.
Siapa yang menyakiti orang zimmi, aku akan jadi musuhnya hari kiamat. Ada orang kafir yang ketiga, adalah orang-orang kafir harbi. Orang kafir yang memang ahli perang, keluar dengan senjatanya lengkap di kancah peperangan. Kita juga keluar menghadapi mereka. Di sini kita bunuh mereka, perangi mereka. Itu yang terjadi pada saat Nabi SAW menghadapi pasukan Quraisy di Badr, pasukan Quraisy di Uhud, pasukan Ahzab, ya, seterusnya. Itu Nabi SAW hadapi. Itu pun Nabi pesankan. Allah dalam hadis Bukhari, Allah Tuhan kalian, Allah memerintahkan kalian berbuat baik dalam semua keadaan. Kalau kalian harus membunuh, bunuh dengan cara yang santun, yang baik. Tusuk mati selesai. Gak ada congkel mata, mutilasi, bakar orang, potong kupingnya. Ini kafir, ini kesempatan nih. Nggak boleh. Dan kalau kalian menyembeli hewan pun, bukan cuma manusia, maka perbaguslah, santunlah dalam menyembelihnya. Tajamkan pisau kalian, tenangkan sembelihan kalian. Makna tenangkan, sebagian ulama menjelaskan apa? Kalau lagi makan jangan ganggu hewanmu, jangan diseret, ditarik pelan-pelan, dibawa, ditidurkan seakan-akan dia tidak tahu kalau akan disembeli. Ditutup bagian mata dengan kupingnya baru disembeli. Jadi dia nggak tahu. Seperti itu adabnya dalam Islam. Jadi jangan salah faham dengan poin-poin seperti ini. Waktu baginda Nabi SAW itu berdakwah di kota Taif lalu dilempar dengan batu, beliau tidak diterima dakwanya. Begitu keluar keringatan, di Mekah sudah 10 tahun berdakwah, nggak ada yang masuk Islam kecuali 153 orang. Mekah diboikot, semua umat Islam kalau jalan di Mekah bisa dilempar batu, bisa dibunuh, bisa diambil hartanya, dan yang melakukan tidak dihukum. Bayangkan bagaimana suasana terkecam pada saat itu kaum muslimin. Pergi ke Taif ditolak juga. Begitu Nabi SAW keluar sudah dilempari batu berdarah-darah. Kata dia, ya Allah, kemanakah arah hidupku ini? Beliau pada saat itu belum ada pengikutnya, sedikit sekali. Kepada sebuah masa depan yang tidak jelaskah? Atau musuh yang bisa menyakitiku? Tapi ya Allah, kalau seandainya kau tidak marah padaku, aku tetap akan terus berdakwah. Langsung Jibril datang alaihissalam membawa malaikat penjaga gunung. Hai Muhammad, dalam kondisi Nabi kakinya berdarah semua, dakwanya ditolak sudah 10 tahun. Hai Muhammad, bersamaku sekarang malaikat penjaga gunung. Tinggal kau perintah saja, semua gunung di muka bumi ini dia yang pegang. Hancurin, pindahkan, semua bisa. Suruh dia saja. Dia satukan gunung-gunung dua kota ini, Mekah sama Taif, dua-duanya hancur, hilang dalam sejarah manusia, dan dakwahmu akan tersebar. Mereka tolak, ada orang lain yang akan terima. Atau kau bersabar dan juga dakwahmu tersebar. Apa kata Nabi SAW? Dalam kondisi berdarah, ya keringatan, beliau mengatakan, saya bersabar. Saya berharap dari keturunan mereka keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Sampai hari ini dan sampai menjelang hari kiamat, Mekah menjadi simbol kaum muslimin. Andai saja Nabi itu hari terbawa dengan hawa nafsu saja, udah hancurin aja, habislah. Dipindahkanlah tempat lain, mungkin kiblat ke tempat lain. Tapi subhanallah dengan sabarnya beliau. Jadi orang-orang kafir pun didakwahi teman-teman, bukan dimusuhi. Jangan salah faham dengan ini. Kita harus berbeda dengan mereka. Kalau orang Islam berada di negara non-muslim minoritas, biasa ditindas, kita nggak lakukan itu. Dan terbukti memang secara fakta sejarah, semua orang non-muslim tinggal di wilayah Islam tidak tertindas. Tapi kalau orang kita di negara mereka luar biasa. Di Myanmar kita minoritas dibantai umat Islam, diperkosa sana sini, dibakar segala macam. Di banyak negara-negara, gitu kan? Itu ada di Kosovo, di Cina sekarang, di mana negara-negara umat Islam. Sampai saya nonton cuplikan saudara kita di Uguru di Cina itu, Ramadan aja dilarang puasa. Sampai ada satu anak muda Arab datang di shooting, muslimin, Ramadan. Dia bilang kau puasa? Dia bilang tidak. Langsung dia pergi masuk tokonya, diambil makanan, dia makan. Karena takutnya kalau tahu puasa ditangkap dan bisa dibunuh. Mereka tertindas di negara-negara begitu. Tapi subhanallah di negara kita, ke Indonesia, Malaysia, Brunei, di mana-mana lah. Negara-negara yang mayoritas muslim. Mereka hidup, mereka jadi pedagang, mereka punya istana, mereka punya segala macam. Umat Islam tidak ganggu. Dan itu memang fakta sejarah. Begitulah Islam. Kita tidak membalas keburukan orang dengan keburukan. Tapi kita membalas dengan kebaikan. Ini penting. Sehingga menjadi dakwah itu simbol Islam. Kemudian juga dalam ayat yang lain surah Muhammad ayat 34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Ini sudah saya bacakan tadi ya.
Ya sungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Kata beliau, firman Allah telah sampai pada puncaknya dalam menetapkan hakikat syariat ini dengan mengingatkan Rasulullah SAW dalam konteks mengancam umatnya. Apabila Rasulullah SAW dengan kedudukannya yang mulia berbuat syirik, maka akan batallah seluruh amalannya. Lalu bagaimana dengan kalian? Wahai sekalian manusia, padahal Rasulullah SAW tidak akan melakukan kesyirikan karena ketinggian derajat beliau. Artinya semua ayat-ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi peringatan pertama justru untuk Nabi. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, hai Muhammad, kalau kau kafir, kalau kau syirik, hancur loh semua ini. Baru kemudian sampai kepada umat manusia. Bahkan dari tinjauan syariat, kata beliau, murtad pun merupakan hal yang sangat mustahil beliau lakukan. Karena Allah Ta'ala telah menjaga beliau dari kesalahan. Tapi Allah turunkan ayat murtad pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai peringatan. Tentang ini Allah berfirman dalam surah Zumar ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu hai Muhammad mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nabi tidak akan syirik, tapi Allah turunkan ketegasan dalam masalah ini. Hal yang sama juga Allah tegaskan tentang seluruh rasulnya dalam surah Al-An'am ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini potongan akhir ayatnya Al-An'am 88. Artinya seandainya mereka para utusan-utusan Allah itu mempersekutukan Allah, niscaya lenyap dari mereka amalan yang mereka pernah kerjakan. Dan ayat dalam masalah ini cukup banyak tentunya. Juga dikuatkan dengan sabda Nabi SAW yang beliau bersabda, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina li yaumin la raiba fi, nada munadin man kana qad asyraka fi amalihi amilahu lillah." Saya ulangi, man kana qad asyraka fi amali amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu indah fa innallaha aghnal aghniya 'anil syirk. Jika Allah telah mengumpulkan nanti manusia makhluk ya, yang pertama sampai yang terakhir di hari kiamat nanti di mahsyar, dan tidak ada keraguan tentang kejadian itu kata Nabi SAW, maka seseorang dari malaikat akan menyeru, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang dalam amalannya yang ia lakukan untuk Allah, maka hendaklah ia meminta pahala dari orang tersebut, karena Allah paling tidak butuh kepada sekutu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 3154, Ibnu Majah 4203 dengan sahih di ghairihi. Kata beliau dalam pembahasan ini ada dua hal yang selain kita ketahui. Ringkasnya adalah yang pertama, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir namun ketika hidup mereka melakukan sebagian perbuatan terpuji, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya, tetapi Allah akan membalasnya di dunia. Jadi misalnya selama hidup orang kafir itu silaturahim keluarga, kan dalam syariat Allah bagus. Dia sedekah, dia jenguk orang sakit, dia membangun jembatan, misal dia lakukan itu, maka itu kan kebaikan dalam agama Allah. Tapi Allah tidak catat, tidak berikan dia pahala di akhirat. Allah akan limpahkan balas itu dengan kebaikan di dunia. Maka kita temukan orang kafir ini hartanya banyak, anaknya ada dan gitu-gitu ya. Tapi dia tidak akan terima di akhirat. Ini poin yang perlu diketahui. Allah berfirman tentang masalah dalam surah Hud ayat 15 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Orang-orang kafir cuma mau ya jalan dengan cara mereka dalam keadaan kufur, maka kami berikan balasan di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Tentu ada tambahan selain daripada apa yang tulis oleh beliau di sini. Ada riwayat diangkat oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah beliau, sebuah riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama hadis. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang kafir kalau mau meninggal dunia, Allah permudah kematiannya. Allah permudah kematiannya untuk menghabiskan sisa-sisa kebaikannya di dunia. Sementara orang mukmin kalau mau meninggal,
maka akan terlihat keringat di keningnya, justru untuk membersihkan sisa-sisa dosanya. Jadi di dunia tidak, di dunia dia akan diberikan. Makanya jangan heran, kenapa Ustaz orang kafir kaya-kaya? Ya ada pasti kebaikan yang dia lakukan. Secara teori agama, kita pun kalau buat amal itu kita juga jadi kaya, gitu loh. Misalnya sedekah, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua kan gitu. Tapi mereka tidak akan terima di akhirat itu. Juga sabda Nabi SAW, Inna Allah la yadlimu mu'minan hasana yu'ta biha wa fi riwayah yuthabu alaiha ar-rizqu fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma amila biha fid dunya hatta idha afdha ila al-akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha. Renungi baik-baik hadis ini, sebarluaskan teman-teman. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Di jilid 17 dari kitab beliau, halaman 149-150. Kata Nabi SAW, sungguh Allah tidak akan menzalimi kebaikan seorang mukmin. Dia, Allah memberikannya sempurna. Dalam riwayat lain, membalasnya dengan rezeki yang luas di dunia dan balasan pahala di akhirat. Adapun orang kafir, dari dunia itu kalau kita buat kebaikan, kita sedekah, kita dapat kekayaan di dunia, di akhirat juga kita dapat balasannya. Adapun orang kafir, ia diberi makanan karena kebaikan yang ia lakukan di dunia, sehingga apabila ia telah pulang ke akhirat, tidak ada satupun kebaikan yang dibalas untuknya. Nah, jadi kebaikan-kebaikannya tetap Allah nilai, tapi dibalas langsung di dunia. Kalau kita dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Nikmatnya menjadi orang beriman yang luar biasa. Di dunia kita bisa makan, minum, biologis, jaga, kejar titel tertinggi akademik. Jadi orang kaya raya silakan, kita kejar jabatan tertinggi di perusahaan juga, gak ada masalah. Di dunia kita bisa nikmati. Setelah itu mati masuk surga yang nikmatnya abadi. Luar biasa nikmatnya menjadi orang beriman. Orang kafir hanya nikmat di dunia, di akhirat kehilangan semuanya. Dan kita tidak boleh ragu dengan dalil-dalil yang sudah kita sampaikan ini. Yang kedua yang perlu difahami kata beliau, jika seorang kafir masuk Islam, kemudian ia wafat dalam keadaan beriman, maka Allah akan hapus semua kesalahannya. Dan kebaikan yang pernah ia lakukan sebelum masuk Islam akan dicatat untuknya. Ini sampaikan berita ini kepada teman-teman tetangga orang-orang kafir, kerabat orang kafir. Kalau kau beriman, maka semua kesalahanmu masa lalu Allah maafkan. Dan semua yang kau pernah kerjakan dari kebaikan yang dipandang Islam, silaturahim keluarga, sedekah, jenguk orang sakit, jadi pahala langsung. Dikasih, dicatat pahala dalam Islam. Hal itu disebutkan secara tegas dalam beberapa riwayat dari Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu, kataballahu lahu kullu hasanatin kana azlafaha wa muhiyat anhu kullu sayyi'ah kana azlafaha." ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. Apabila seorang hamba masuk Islam dan keislamannya itu baik, artinya setelah masuk Islam dia beramal saleh, ikuti mana halal dinikmati, mana perintah dikerjakan, mana larangan dijauhi. Allah akan menulis setiap kebaikan yang pernah ia lakukan, maksudnya di masa lalunya sebelum masuk Islam, yang dia pernah silaturahim keluarga, pernah sedekah, Allah catat sekarang jadi pahala. Walaupun itu di masa kafir dia lakukan. Dan akan dihapus darinya semua kejelekan atau kesalahan yang pernah dia lakukan sebelum masuk Islam. Zinanya, khamernya, segala macam dimaafin. Setelah itu, pada saat dia syahadat, Allah langsung ganti semua. Allah akan hapuskan kesalahannya. Amal-amal soleh langsung jadi catat, jadi amal pahala. Kayak bonus gitu ya. Setelah itu, setelah dia masuk Islam, maka ada balasan tergantung amal yang dikerjakan. Dia sudah menjadi seorang muslim sekarang. Satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kalau mulai dia sholat, mulai dia sedekah dalam Islam ya, kalau tadi dia belum masuk Islam dibalas sesuai dengan nilainya saja, angkanya. Sekarang setelah masuk Islam dia akan bisa dikasih 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Ini berlaku bagi setiap muslim, tergantung kadar keikhlasannya. Dan kalau dia melakukan kejelekan, maka hanya akan dihitung satu, bisa Allah siksa atau Allah maafkan. Riwayat yang lain itu riwayat Bukhari, ini secara muallak, maksudnya ditulis dalam tambahan di buku itu, di jilid 1 halaman 98 disebut dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari tentunya. Kemudian dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ay Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fi jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silatir rahim, afiha ajr?"
Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang perkara ibadah yang aku lakukan di masa jahiliyah? Aku pernah bersedekah, memerdekakan budak, silaturahim. Apakah aku dapat pahalanya setelah masuk Islam? Maka Nabi SAW menjawab, aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam dan membawa kebaikan yang pernah kau lakukan dahulu sebelum masuk Islam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, jilid 3 halaman 301, Muslim jilid 2 halaman 140, 141, 142. Juga riwayat lain Aisyah berkata radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, wahai Rasulullah, di masa jahiliyah Ibnu Jad'an gemar menyambung tali silaturahim dan memberi makan orang miskin. Apakah itu bermanfaat baginya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya Aisyah, innahu lam yakul yauman rabbik firli khati'ati yaumaddin. Tidak wahai Aisyah, sesungguhnya ia tidak pernah sekalipun mengatakan wahai Rabbku ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Hadis riwayat Muslim jilid 3 halaman 86. Maksudnya Ibnu Jad'an ini ada seluruh orang kafir Quraisy suka sekali sedekah, suka sekali silaturahim, dan saking sukanya berbuat baik di Mekah itu dia sengaja cari rumah agak tinggi kayak sedikit ada di pegunungan supaya orang dari Mekah itu lihat rumahnya. Dan dia suka menyalakan api unggun di malam hari, khusus untuk memberikan isyarat siapapun yang butuh bantuan, ini rumah saya loh. Saking baiknya. Dan selalu kalau dia jalan tiap hari, siapa yang butuh bantuan, ayo datang ke rumah saya. Pada orang kafir, penyembah berhala gitu. Cuma dia meninggal belum sempat syahadat. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bermanfaat gak Ibnu Jad'an itu? Kata Nabi SAW, tidak. Karena dia belum pernah beriman kepada Allah. Berarti yang beriman dapat pahala, yang tidak beriman tidak akan dapat itu. Kata beliau, Abdullah bin Jud'an adalah orang yang sering memberi makan, sampai-sampai piring besar berisi makanan yang ia sediakan untuk tamu diambil dengan menggunakan tangga. Namun semua itu tidak bermanfaat untuknya di akhirat, karena ia mati dalam keadaan kafir dan mengingkari hari kiamat. Demikianlah yang dijelaskan dalam banyak dalil yang sahih, yaitu apabila orang kafir masuk Islam, amalan solehnya yang pernah dilakukan di masa jahiliyah tetap bermanfaat untuknya. Berbeda jika ia mati dalam keadaan kekafiran, maka amalnya tidak akan bermanfaat untuknya, bahkan terhapus disebabkan kekufurannya. Dalam pandangan syariat, perbuatan baiknya akan dibalas di dunia saja. Kalau dia dalam keadaan kafir, kebaikannya tidak akan bermanfaat baginya di akhirat. Tidak juga meringankan siksanya, apalagi menyelamatkannya dari siksa tersebut. Nasihat beliau, wahai kaum muslimin, setelah anda mengetahui hakikat ini, jelaslah kini kesalahan sebagian kaum muslimin yang berkata baik dalam keadaan lalai ataupun tidak tahu, manakala mereka melihat penyimpangan sebagian kaum muslimin lainnya dari akhlak dan perang yang baik, orang Yahudi dan Nasrani lebih baik dari mereka. Maksudnya adalah lebih baik daripada orang-orang muslim dan menyimpang tersebut. Dan ini pernyataan yang salah ya. Biasa orang bilang begitu. Begitu lihat orang Islam salah, oh Nasrani lebih baik, oh Yahudi lebih baik. Ini nggak boleh dia ucapkan. Karena tetap muslim itu dalam kondisi lebih baik daripada orang kafir, bagaimanapun keadaannya. Karena orang muslim selama dia belum atau tidak meninggalkan agama, tidak murtad, tidak musyrik, tidak munafik, meninggal tetap ada tiket masuk surga. Walaupun dia masuk neraka dulu. Tapi orang kafir, sebaik apapun dia, meninggal tidak beriman, maka dia akan kekal dalam api neraka. Jadi nggak boleh kita keluarkan statement itu. Demikian pula perkataan sebagian kaum muslimin yang dengan lancang bersumpah atas nama Rabb mereka, demi Allah tidak akan masuk neraka penemu penelitian atau telepon. Kontribusinya yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia dan dalam meringankan kesulitan mereka cukup menjadi alasannya. Kata beliau, tidak, masalahnya tidak seperti yang anda bayangkan, karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Semua kebaikan dan amalan orang-orang kafir tidak akan diterima oleh Allah, karena mereka telah membuat semuanya bernilai sia-sia ketika hidup di dunia. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahqaq ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fil hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma yujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan seluruh rezekimu yang baik
Ya, balasanmu dalam kehidupan duniamu saja dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kamu telah berlaku fasik. Jadi ini memang cukup panjang lebar ya, dijelaskan tentang masalah pembatal amal yang pertama ya, yang sifatnya membatalkan semua amal. Tadi kan saya jelaskan di awal ada amal dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah batal semuanya amal soleh yang pernah dia kerjakan. Kalau dia musyrik, dia murtad, ya, dia munafik, maka semua yang dia kerjakan batal. Tapi tadi dirincikan hukum-hukum syar'i oleh beliau. Kalau orang kafir, dia pernah berbuat baik, di akhirat tidak ada balasan, tapi dunia akan diberikan. Tapi di akhirat dia nggak akan dapat apa-apa tentunya. Kalau dia masuk Islam, dia akan dapatkan semua manfaat kebaikannya, yang masa lalu dan kesalahannya dimaafkan.